Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Seperangkat sistem yang kita gunakan untuk memelihara keadilan atau keteraturan, atau kita gunakan agar ketidakadilan itu tidak berdampak lebih luas lagi, atau ketidakadilan itu tidak berulang lagi untuk kedua kali atau kesekian kalinya. Nah, keadilan yang dimaksud itu apa? Keadilan yang dimaksud itu terjadi ketika kedua belah pihak mendapatkan porsi yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Dan bicara soal keadilan, keadilan itu seringkali kita tempatkan kepada sisi yang lemah. Kenapa seperti itu? Karena sisi yang lemah itu biasanya tidak memiliki daya tawar. Kalau ada dua pihak, yang satu kuat, yang satu lemah, kemudian berseteru dan yang menang itu adalah yang kuatnya ini, maka keadilan yang dimaksud itu biasanya dituntut oleh si lemah. Orang yang menang itu tidak akan menuntut keadilan. Nah, maka hukum itu diciptakan untuk memelihara keadilan yang tadi, dan karenanya keadilan yang dimaksud itu seringkali dianggap sebagai keadilan yang berpihak pada rakyat atau berpihak pada yang lemah. Kan seringkali kita dengar jargon-jargon membela yang lemah, begitu kan? Nah, sekarang di Indonesia kita menemukan ada banyak sekali pihak atau banyak sekali orang yang sedikit-sedikit bilang negara Indonesia adalah negara hukum, yang karena ini itu gitu. Biasanya kalau dibenturkan dengan orang-orang radikal atau orang-orang yang suka main hakim sendiri dan lain sebagainya. Baraya, saya mau sampaikan bahwa apakah yang lebih penting daripada hukum? Tentu saja adalah keadilan yang dimaksud tadi itu, karena hukum itu diciptakan oleh manusia sekedar perangkat untuk mencapai keadilan yang dimaksud. Dan karena keadilan menjadi salah satu muatan yang paling utama dalam moral dan ego manusia, maka sejak awal manusia memang sudah menemukan atau menciptakan hukum. Sejak manusia berkumpul, berkelompok, kemudian menciptakan tata negara dan sebagainya, hukum juga ada di sana. Hukum pertama yang tercatat secara tertulis itu adalah hukum Hammurabi atau Kodeks Hammurabi, yang dasarnya itu adalah hukum balasan setimpal. Jadi maksudnya kalau saya nendang Baraya, maka Baraya harus nendang saya juga. Dan ini juga terjadi untuk skala yang lebih luas dan lebih besar. Misalkan kalau saya membunuh, maka saya berhak untuk dibunuh. Kalau saya dicungkil matanya, maka saya harus mencungkil mata orang yang mencungkil mata saya itu, dan lain sebagainya. Falsafah hukum seperti ini juga bisa kita temukan dalam tradisi Yahudi atau tradisi Muslim atau orang-orang Cina dan lain sebagainya. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan kuno yang memegang prinsip keadilan dengan cara yang seperti ini. Kalau saya salah dengan seperti itu, maka saya harus diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Dan itu seringkali disebut sebagai hukum alam. Tetapi setelah berjalan lama, banyak juga kritik terhadap metode hukuman seperti ini atau pendekatan hukum seperti ini. Kan mikirnya yang pertama, hukuman balas setimpal itu unfaedah, tidak ada faedahnya. Misal, ada Baraya yang saya bunuh, kemudian si keluarga Baraya itu membunuh saya sebagai hukuman balasan. Nah, kan kalau udah sama-sama meninggal, tidak ada yang bisa dihidupkan lagi. Masalah yang kedua adalah hukuman mati itu atau hukuman balasan setimpal itu malah menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam masyarakat. Misalkan ada seorang yang hebat luar biasa tapi dia membunuh. Kemudian karena hukumannya adalah hukuman balasan setimpal, maka si pembunuh harus dibunuh lagi. Maka negara kerugian dua orang potensial, dua orang kesatria dalam hukuman bunuh-bunuhan seperti ini. Maka dalam perkembangan selanjutnya hukum itu bergeser pada daripada balas-balasan seperti itu, mendingan hukumannya itu yang berfaedah, yaitu hukuman denda. Kalau saya misalkan menampar orang lain, daripada ditampar balik dan tidak ada faedah sama sekali, mendingan saya harus membayar denda kepada orang yang dimaksud itu atau kepada negara. Dengan cara seperti itu, hukuman itu menjadi ada faedahnya. Kan begitu. Nah, hukuman denda banyak berlaku di masa yang sangat lampau, tetapi akhirnya hukuman denda ini pun bermasalah. Nah, kalau saya nampar orang, kemudian saya harus didenda. Kalau saya nggak punya duit gimana? Kalau saya nggak bisa bayar gimana? Nah, yang nggak bisa membayar ini akhirnya memunculkan gagasan hukuman baru, yaitu di penjara. Apa itu di penjara? Di penjara itu menggadaikan. Di penjara itu artinya kita itu disandra, kita tidak akan dilepas sebelum membayar. Atau orang-orang di sekeliling saya bisa menebus saya. Nah, pendekatan seperti ini walaupun diterapkan di zaman kuno, tapi sampai detik ini masih kita pakai. Makanya Baraya kalau baca pasal-pasal hukum gitu yang kita nggak ngerti apa gitu ya, kan barang siapa melakukan gini, maka akan dipenjara sekian-sekian tahun atau denda sekian. Nah, begitu kan? Nah, karena memang latarnya hukum yang sekarang ini berasal dari masa lampau, yaitu bahwa hukuman penjara itu pada dasarnya adalah sandra terhadap denda yang sesungguhnya menjadi hukuman.
Nah, dengan demikian kita akan sadar bahwa hukuman denda atau hukuman penjara itu sebenarnya adalah modifikasi dari jenis hukum yang paling awal, hukum balas setara. Karena hukum balas setara itu seperti yang saya sampaikan tadi tidak memberikan faedah, tidak memberikan efek jera dan justru malah merugikan, maka muncullah pendekatan-pendekatan berpikir lain dalam hukum seperti yang saya jelaskan. Tetapi ketika negara atau institusi pemerintahan tidak bisa menyediakan keadilan dan hukum yang dimaksud itu ternyata juga tidak bisa menjadi fasilitas untuk ditegakkannya keadilan, masyarakat berontak, masyarakat marah, dan akhirnya masyarakat kemudian memilih untuk berpikir ke arah yang masa lampau lagi, yaitu hukuman mati harus diterapkan. Kenapa masyarakat berpikir seperti itu? Karena mereka jengah, sakit hati, marah. Misalkan masyarakat Indonesia melihat dengan mata kakinya sendiri bahwa terjadi ketidakadilan. Ada orang yang maling ayam, hukumannya 3 tahun penjara. Ternyata ada seorang koruptor yang miliaran, 100 sekian miliar korupsinya, ternyata dihukum dengan durasi hukuman yang sama. Ditambah dengan bahwa kamar hotelnya lebih khusus, lebih spesial, ada AC-nya dan lain-lain. Nah, praktek-praktek hukuman yang seperti ini akhirnya menyebabkan banyak masyarakat yang memikirkan bahwa hukum itu seharusnya menegakkan keadilan malah merasa terhianati. Muncullah gagasan hukuman mati, hukuman yang sebelumnya sudah dimodifikasi, dihidupkan kembali idenya. Tetapi masalahnya setiap kali pemerintahan Indonesia atau dewan berwenang di Indonesia ini ingin merubah hukum di Indonesia, orang-orang Indonesia malah mentertawakannya. Saya kasih rumusannya begini Baraya, hukum atau KUHP yang kita diterapkan di Indonesia saat ini itu dibuatnya tahun 1830. Beres Pangeran Diponegoro kalah. Nah, di Belanda itu ada hukum yang seperti ini, palu, cetrek gitu. Nah, kemudian sekitar 40 atau 30 tahun kemudian dibawa ke Indonesia. Kemudian diselidiki, dites, apa dan sebagainya. Dan ketika pemerintah kolonial Belanda di Indonesia merasa mapan, memerintah di Indonesia, maka tahun 1918 itu akhirnya hukum KUHP yang dimaksud itu disahkan di Indonesia. Dan itu berlaku sampai detik ini. Artinya KUHP yang ada di Indonesia itu sudah berlaku sudah berlaku selama 200 tahun. Jadi, dalam konteks ini, hukum yang ada di Indonesia itu benar-benar ketinggalan zaman. Tetapi, setiap kali anak bangsa pengen merevisi, pengen menciptakan tata hukum Indonesia sendiri, pengen bikin KUHP sendiri, ditertawakan, diejek. Masa itu ayam nyelonong ke pekarangan rumah orang didendanya 10 juta dan sebagainya, dan dijadikan meme, dijadikan apa gitu ya, dijadikan bahan diskusi. Di Indonesia, dalam konteks ini, orang-orang yang nggak ngerti hukum, orang-orang yang nggak ngerti bahasa hukum dan sebagainya, ikut mentertawakan, ini apaan yang seperti ini. Padahal orang yang membuat hukum itu, yang merevisi KUHP dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang benar paham hukum. Ini kita pernah bikin episodenya di sini, sebuah fenomena di zaman modern yang terjadi mungkin di Indonesia dan di negara-negara yang lain, bahwa orang yang nggak ngerti apa-apa itu mengkritik, mengejek, mentertawakan, menghujat orang yang paham tentang sesuatu. Tapi di sisi lain, betapa anehnya kita, ketika hukum di Indonesia menjelaskan bahwa koruptor itu nggak dihukum mati, kita malah minta perubahan hukuman mati buat koruptor. Setiap mau dirubah diketawain, kan ngaco mikirnya. Saya juga nggak tahu ini kenapa masyarakat Indonesia itu gini-gini teing gitu. Pengen digigit gitu. Nah, Baraya, jadi maksudnya begini ya, di video ini saya tidak akan mendukung satu pihak atau menjelekkan pihak yang lain, tapi ini adalah salah satu perspektif yang menurut saya memang harus dimiliki oleh kita bersama. Ini bahan introspeksi saja. Apakah hukuman mati itu relevan? Apakah hukuman mati itu berkeadilan? Tidak, tentu saja. Hukuman mati itu menurut saya justru malah mengkhianati keadilan itu sendiri. Kenapa? Karena misalkan begini, ada seorang penjahat namanya Entut. Karena kejamnya, dia mengumpulkan 1000 keluarga dalam sebuah ruangan yang sangat besar. Kemudian, kepala keluarga dan istrinya itu dibantai di depan anak-anaknya dan di depan bayi-bayinya. Setelah semua anak itu diteror dengan pembantaian orang tua mereka, si anak-anak itu dilepaskan sama si penjahat. Dilepaskan hanya untuk menanggung penderitaan seumur hidup melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarganya dibunuh. Misalkan begitu. Nah, akhirnya si penjahat itu, si Entut itu ditangkap sama polisi, ketahuan. Kemudian kamu terbukti melakukan kejahatan seperti ini, kamu dihukum mati. Apakah itu adil? Tidak. Di mana keadilannya? Kan dia menyengsarakan ribuan anak, tetapi yang terjadi adalah dia dihukum mati yang kematiannya itu gak sakit-sakit amat dan cuman sebentar. Anggaplah kematiannya dipenggal, misalkan dihukum matinya, saya mohon maaf ya, dipenggal. Ya kan dia cuman ngerasain sakitnya cuman sekitar 10 atau 20 detik. Udah itu dia lepas, hilang.
Kan nggak adil. Tapi kan nanti masuk ke neraka. Ya siapa tahu. Nah ini masalahnya Baraya, kan kita itu hukumnya positif. Hukum kita itu manusia ketahuan sama semua orang. Nah kalau akhirat itu kita tidak tahu. Kan bisa aja dia diampuni sama Tuhan. Kan Tuhan Maha Pengampun. Misalkan begitu. Maksudnya pertimbangan-pertimbangan sesudah kehidupan itu seharusnya tidak bisa dijadikan pertimbangan untuk menghukum seseorang. Masalah yang kedua, hukuman mati itu salah sasaran. Si entut yang tadi itu anggaplah sudah dihukum mati. Kan dia nggak ngerasain apa-apa. Tapi yang mendapatkan hukumannya itu adalah keluarganya. Karena si keluarganya gagal untuk mendapatkan akses ekonomi yang sebaik sebelum si entut dihukum mati. Dan si anak-anaknya pun demikian. Nah, yang mau kita hukum adalah si entutnya. Kenapa keluarganya yang malah menderita? Tapi kan hukuman mati itu membuat orang lain yang mau melakukan kejahatan menjadi berpikir ulang karena dia takut terhadap hukumannya yang berat. Begitu kan? Tidak. Dalam statistik, kita tidak pernah menemukan ada fakta yang menghubungkan atau yang mendukung penerapan hukuman mati dengan menurunnya angka kriminalitas. Misalkan, Cina dan Saudi Arabia sampai detik ini menerapkan hukuman mati. Apakah dengan demikian tingkat kekerasan di sana kurang? Tidak, malah lebih tinggi daripada Indonesia. Kan begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini Baraya, kalau hukuman mati diterapkan itu masalahnya malah lebih parah. Saya ceritakan begini ya Bu, ya Baraya. Di Bandung itu ada hotel. Hotel itu besar luar biasa, tapi si pemiliknya korup sehingga dia tidak mau bayar air dan bayar listrik. Dia rekayasa bayar air dan bayar listrik itu. Selama 15 tahun dia gratis listriknya, dia gratis airnya. Nah, sampai suatu hari ketahuan sama si polisi dan akhirnya dipidanakan si pemiliknya. Divonis hukuman selama 7 tahun penjara. Karena dia adalah koruptor, karena dia adalah orang yang tidak jujur, dia bayar orang-orang sedemikian rupa sampai yang akhirnya mendekam di penjara itu bukan dirinya, tapi tukang dagang gorengan yang jualan di depan hotelnya dia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Di negara yang korup, hal itu wajar terjadi dan banyak terjadi. Fenomena ini, walaupun cerita yang saya sampaikan katakanlah hoax, fenomenanya kita akui bersama bahwa itu memang ada. Jadi, kalau misalkan ada koruptor mau dihukum mati, kemudian itu akan mengurangi tindak koruptor, tidak. Yang terjadi adalah mafianya menjadi semakin besar dan semakin kuat. Si koruptor-koruptor itu akan berusaha lebih keras lagi untuk menyuap para hakim dan para jaksa. Kan dampaknya lebih parah. Kita semua tahu di Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang orang yang bersalahnya malah tidak diapa-apakan, yang tidak bersalah malah dihukum. Kalau hukuman mati diterapkan, maka lebih banyak orang-orang yang tidak bersalah sama sekali dihukum mati. Nah, tetapi kan di hukum agama, misalkan hukum Islam ada hukuman mati, di adat juga ada hukuman mati. Ya ada, tapi nanti kapan-kapan kita bahas. Saya juga kan dulu pernah bilang saya pengen bahas kaidah usul fikih gitu ya. Ya semoga berkesempatan. Tapi intinya begini Baraya, mohon jangan berpikir dengan cara yang sangat instan. Misalkan begini, kita masyarakat miskin, gimana caranya supaya kaya? Tegakkan syariat Islam, dirikan khilafah. Nah, misalkan seperti itu. Korupsi di Indonesia begitu tingginya, gimana solusinya? Ya udah hukuman mati buat para koruptor. Kan pikiran-pikirannya seperti itu. Gimana caranya menghindari kecanduan terhadap pornografi? Udah nikah aja, nanti ada penyaluran. Gak seperti itu Baraya. Masalah kompleks itu tidak mungkin bisa diatasi dengan satu solusi tunggal yang seperti dijelaskan itu. Variabelnya terlalu banyak dan terlalu luas, dan kita harus berpikir secara holistik. Nah, berarti kita harus ngapain? Ya, begini Baraya, kalau misalkan ya seandainya saya adalah pejabat yang bisa ngoprek-ngoprek masalah hukum. Ya, saya sih mikirnya kalau ada koruptor yang luar biasa jahat, kita gunakan kepintarannya, kita gunakan tenaganya untuk melakukan hal-hal yang berfaedah tanpa mengurangi hukuman buat dia. Misalkan kita harus menciptakan pembangkit listrik tenaga orang. Jadi dia itu harus ngaboseh setiap hari, harus apa gitu untuk menciptakan listrik sekian tegangan, sekian apa gitu. Atau kalau misalkan dia kejamnya luar biasa, kita hukum, masukin dia ke dalam penjara, tapi penjaranya di dalam sepiteng yang dalamnya segini gitu. Berhari-hari di situ dia pasti akan menderita karena kalau tidur tenggelam kan dia. Nah, hukuman untuk tidak tidur itu parah sekali Baraya, menyakitkan. Nah, misalkan kita bisa aja menerapkan hal-hal yang seperti itu, dan banyak sekali metode-metode atau hukuman-hukuman yang lebih variasi daripada cuma sekedar hukuman mati, hukuman penjara gitu. Nah, tapi kan sekarang, zaman sekarang ini zaman kita berbenturan dengan begitu banyak kehendak orang, begitu banyak di demo, banyak dihujat, banyak ini, belum lagi kita harus ngomongin soal hak asasi manusia dan sebagainya.
Jadi sekali lagi ini adalah masalah kompleks. Saya tidak mencoba untuk membuat Baraya semuanya pesimis, tapi saya mengajak Baraya untuk realistis bahwa dalam kehidupan itu memang khususnya untuk bernegara tidak ada hal yang instan yang solusinya seperti itu langsung jadi. Gitulah Baraya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.